Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan seputar materi himpunan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aril Saputra Nasa bersama dengan rekan saya Muhammad Abdillah Bakti. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja menuju ke dalam penjelasannya. Yang pertama adalah definisi. Dalam matematika, himpunan dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan terdefinisi yang jelas itu, maka dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk anggota suatu himpunan ataupun bukan. Lalu penyajian himpunan ada 4, yakni yang pertama adalah enumerasi, lalu kedua simbol-simbol baku, yang ketiga notasi pembentuk himpunan, dan yang keempat adalah diagram Venn. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan jelaskan yang namanya kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah N tanda kurung A. Contohnya B sama dengan merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20, yang artinya tidak bisa dikalikan 1. Atau B sama dengan tanda kurung 2, 3, 5, 7, 11. Baik, selanjutnya ke himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong atau null set dengan notasi atau simbol yaitu lingkaran, garis, atau tanda kurung dibalas tanda kurung. Contoh, E sama dengan tanda kurung X garis X kurang dari X, maka notasi E-nya adalah 0. Himpunan kosong dapat juga ditulis sebagai tanda kurung dengan isinya null set, tanda kurung. Dan null set bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Kita lanjut ke himpunan bagian subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasi dengan simbol A dengan simbol tengah ini adalah dan B. Sekarang ke contoh himpunan bagian subset. Pernyataan pertama. 1,2,3 subset 1,2,3, 4, dan 5. Ini berarti bahwa himpunan 1,2 dan 3 adalah bagian dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Semua elemen ini di 1, 2, 3 juga ada di elemen 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan kedua. 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 3. Ini menunjukkan bahwa himpunan 1 dan 3 identik dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini, keduanya memiliki elemen yang sama. Pernyataan ketiga, ini adalah urutan himpunan bilangan alami N, bilangan bulat Z, bilangan real R, dan bilangan kompleks C. Setiap himpunan ini mengandung himpunan sebelumnya. N subset Z, subset R, subset C. Pernyataan keempat, jika A, X, Y, X ditambah Y lebih dari kurang dari 4, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan B, X, Y, 2X ditambah 2X tambah Y kurang lebih dari 4, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan maka B subsetnya adalah A. Selanjutnya kita akan ke arah himpunan yang sama. A sama dengan B
jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya A dan B, B subset B dan B subset A. Ini adalah contoh dari himpunan yang sama. Contoh dari pernyataan satu ini, jika A karakternya 0 dan 1 dan B karakternya X kurang 1 sama dengan 0, maka nilainya adalah A sama dengan B. Dikarenakan di karakter B ini ada hasilnya adalah 0 dan A di karakternya ada 0 dan 1 yang membuatnya sama-sama nilainya 0. Di pernyataan kedua, jika A karakternya 3, 5, 8, 5 dan B karakternya 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Dikarenakan di karakternya B ada bersama-sama dengan karakternya A, 3, 5, 8, 5. Sama juga 5, 3, 8. Karakternya sama. Di pernyataan ketiga, jika A 3, 5, 8 karakternya 3, 5, 8, 5 dan B karakternya 3 dan 8, maka A tidak sama dengan B karena A yang tersisa ada, dikarenakan A dan B itu tidak sama, karakternya tidak sama. Yang hilang adalah angka 5. Yang hanya muncul 3, 8 aja. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. B, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Dikarenakan himpunannya yang sama. C, jika A dan B dan C, maka A sama dengan C. Dikarenakan A punya sama-sama karakter dengan B, sedangkan C punya karakter bersama B, yang membuatnya ada ini punya kesamaan, yaitu bersama-sama dengan B, maka A sama dengan C. Baik, selanjutnya ke himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya A arus B atau karakter A sama dengan karakter B. Yang diartikan itu ekivalen yaitu pemberian nilai yang setara atau setara antara dua hal yang berbeda. Contohnya begini. Misalkan A karakternya ada 1, 3, 5, 7 dan B karakternya ada A, B, C, D, maka A harus B sebab karakter A sama dengan karakter B adalah 4. Dikarenakan jumlah dari A dan B jumlah dari isi dari A yaitu karakternya di dalam A yaitu ada jumlah 4 dan B jumlah karakternya ada 4. Jadi sama-sama 4. Kemudian ke himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas disjoint jika kedua tidak memiliki elemen yang sama dengan notasi A garis miring B. Contohnya begini, jika A X subset P X lebih dari 8 dan B yang isinya 10, 20, 30 sampai seterusnya, maka A garis miring B atau A disjoint B.
dikarenakan A dan B ini tidak memiliki elemen yang sama. 10 karena A memiliki elemen yang berbeda daripada B memiliki elemen 10, 20, 30 sampai seterusnya. Selanjutnya ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi P tanda kurung A atau 2 pangkat A. Jika karakter A sama dengan M, maka P tanda kurung A sama dengan 2 pangkat M. Contoh himpunan kuasa, jika A karakternya 1 dan 2, maka P tanda kurung A sama dengan simbol null set, elemen 1, elemen 2, dan elemen karakternya 1 dan 2. Contoh, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P tanda kurung null set sama dengan elemen null set, dan himpunan kuasa dari himpunan elemen null set adalah P tanda kurung elemen null set sama dengan null set, elemen null set. Sekarang selanjutnya ke operasi terhadap bilangan. Ada 6 operasi terhadap himpunan, yaitu 1. Irisan atau intersection, 2. Gabungan union, 3. Komplement, 4. Selisih atau difference, 5. Beda setangkup atau symmetric difference, 6. Perkalian Cartesian atau Cartesian product. Demikianlah presentase kami. Kesimpulannya adalah, himpunan merupakan sebuah ilmu yang sangat penting karena konsep himpunan menjadi dasar bagi banyak cabang matematika lainnya. Saya berharap ilmu yang dipelajari hari ini dapat berguna kelak di kemudian hari. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang telah mengajarkan ilmunya selama 1 semester ini, dan semoga kita tidak bertemu lagi di mata kuliah ini di semester berikutnya. Saya Muhammad Aril Saputra Nasa dan rekan saya Muhammad Abdillah Bakti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.